Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesabaran ya Ananda semuanya dalam berpuasa, baik bersabar dalam menahan lapar dan haus maupun bersabar dalam menahan emosional. Selanjutnya, apakah Ananda Ibu semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Apakah ada dari teman-teman Ananda yang tidak hadir? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mohon Aika untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan pembacaan doa, pembelajaran kita pada hari ini bisa lancar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Sebelumnya, siapa yang ingat materi kita minggu lalu itu tentang apa? Vektor, Bu. Nah, iya kita belajar tentang vektor. Nah, vektor ini digunakan untuk apa? Menentukan apa? Arah, Bu. Nah, benar sekali ya, Jerivel ya, bagus. Vektor itu digunakan untuk menentukan arah. Nah, baiklah, Ibu tidak akan mengulas panjang untuk materi minggu lalu. Kita akan masuk ke materi kita pada minggu ini, yaitu tentang gerak lurus. Nah, sebelumnya Ibu akan share media yang telah Ibu sediakan, yaitu video PowerPoint. Sebentar ya, Ibu share dulu. Nah, apakah share screen Ibu sudah terlihat, Ananda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bentar ya, Ananda. Gerak lurus. Nah, mendengar kata gerak, apa yang Ananda bayangkan jika mendengar kata gerak? Siapa yang tahu apa itu gerak? Ya, siapa yang tahu apa itu gerak? Aika tahu Aika apa itu gerak? Misalnya nih, Ibu mendorong meja. Apakah itu atau Ibu berpindah dari titik A ke titik B, apakah itu bisa disebut dengan gerak? Iya, Bu. Ya. Nah, Bisa, Bu. Nah, benar ya, Nanda itu bisa disebut dengan gerak. Nah, jadi gerak merupakan perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, sedangkan gerak lurus yaitu gerak yang jarak lintasannya itu atau lintasannya itu dalam bidang yang lurus.
atau lintasannya lurus. Titik acuannya yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, ini contohnya ya. Si Sodik ini dia dari titik acuan 1, yaitu dari rumahnya dia akan menuju pasar ke titik acuan 2. Dia melintasi garis yang lurus. Dia berjalan pada lintasan lurus. Nah, selanjutnya yaitu ini fenomena gerak lurus. Apa yang dapat Ananda amati dari kereta api ini? Dia berada pada lintasan lurus. Nah, iya, dia bergerak pada lintasan yang lurus. Nah, ini salah satu fenomenanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk kepada jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh seorang atau suatu benda dari awal sampai ke akhir kedudukannya. Sedangkan perpindahan yaitu titik awal menuju ke titik akhir. Nah, berdasarkan gambar ini, Ibu mau bertanya, yang jarak yang mana? Yang perpindahan yang mana, Nanda? Garis warna apa yang jarak? Ya, silakan. Jarak yang garis biru, Bu. Nah, iya, benar sekali ya, Eka. Jarak itu yang garis biru. Nah, yang garis merahnya apa? Jerivel tahu? Perpindahan, Bu. Nah, ya perpindahan. Jadi sampai sini apakah Anda paham dengan konsep perpindahan, jarak, dan perpindahan? Insya Allah paham, Bu. Baiklah, kita lanjut ke materi yaitu kecepatan dan kelajuan. Karena waktu kita terbatas, jadi Ibu akan menjelaskan saja ya, Nanda. Itu kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, dapat dilihat di sini rumusnya yaitu kecepatan, yaitu perpindahannya dibagi dengan selang waktunya, sedangkan kelajuan merupakan jarak yang dibagi dengan selang waktunya. Nah, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu dapat kita cari dengan V sama dengan delta X per delta T. Sedangkan kelajuan dapat kita cari dengan rumus V atau kecepatan rata-rata dibagi dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, percepatan rata-rata secara matematisnya itu dia dilambangkan dengan A ya, yaitu delta V per delta T. Percepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu yang digunakan atau delta T. Nah, percepatan ini ada percepatan sesaat, yaitu perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Secara sistematisnya dapat dituliskan dengan A sama dengan delta V per delta T dengan perubahan waktunya itu sangat kecil. Percepatan sesaat ini dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata pada limit delta T yang sangat kecil atau mendekati 0. Yaitu A limit delta T mendekati 0 sama delta V per delta T. Nah, sudah berakhir ya Nanda penjelasan materi Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda nih.
apabila terjadi perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat, itu bisa kita namakan dengan apa? Percepatan sesaat, Bu. Nah, iya, percepatan sesaat. Nah, untuk itu, untuk lebih memberikan pemahaman kepada Ananda, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja ya, lembar kerja untuk Ananda. Silahkan dikerjakan, nanti Ibu kirim lembar kerjanya melalui WA Group. Nah, untuk itu, evaluasi pada minggu ini, Ibu akan memberikan kuis melalui Google Form. Silahkan diisi di akhir pembelajaran ya, Ananda. Sudah Ibu kirimkan linknya, silahkan diisi Google Form-nya ya. Ibu berikan waktu sekitar 1 menit. Baik, Bu. Baiklah, Ananda, untuk menghemat waktu, siapa yang dapat menyebutkan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa manfaat yang dapat kita ambil? Tidak ada yang bisa menyebutkan? Ayo. Dapat mengetahui gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari seperti laju kereta api, Bu. Nah, iya benar. Benar ya, Eka. Terima kasih, Eka, untuk jawabannya. Nah, selanjutnya siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Nah, kalau tidak ada, biar Ibu simpulkan ya, Nanda semuanya. Jadi pada pagi hari ini dapat kita simpulkan, yaitu gerak merupakan perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda. Sedangkan gerak lurus yaitu perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda yang melalui lintasan lurus. Nah, banyak sekali fenomena gerak lurus yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu gerakan kereta api yang melintasi lintasan lurus. Nah, baiklah Ananda, karena waktu kita hampir habis, jangan lupa ya Ananda kerjakan lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Dan jangan lupa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada minggu depan. Jadi mohon dibaca bukunya, dibaca materinya, dipahami, dan jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sepertinya waktu kita sudah habis ya Ananda semuanya. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya Nanda.